Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Keluarga Vivi. Terima kasih teman-teman yang sudah mau klik video ini dan nonton video keseharian aku, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Alhamdulillah teman-teman, hari ini aku bisa share lagi kegiatan aku lagi. Dan diawali dengan aku tuh main ke rumah ibu mertua ya teman-teman, habis jalan pagi. Kebetulan juga ini ibu mertua lagi bikin kue, namanya kue plastik teman-teman, berbahan dasar terbuat dari tepung terigu, tepung sagu dan juga tepung beras. Dan dikasih sedikit bawang putih gitu teman-teman, jadi kelihatan agak gurih gitu ya. Karena ini bukan kue sebenarnya. Kalau udah matang itu digoreng ya teman-teman, itu tuh bakalan seperti kerupuk. Cantik ya, warnanya warna pink gitu ya. Aku tuh sebenarnya kalau misalnya ibu mertua atau ibu aku sendiri gitu teman-teman bikin kue tuh aku paling seneng bantuin. Tapi karena kue plastik ini tuh aku baru pertama kali ya lihat dan juga mau bantuin, jadi aku sejam 2 jam belajar tuh masih agak sulit gitu, karena kan perlu ada bentuk-bentuk khusus gitu ya teman-teman. Kalau kata pas suami itu ya udah lagi, ini kan namanya juga kerupuk ya teman-teman, karena kan kalau digoreng itu kan agak megar ya. Kenapa sih nggak bulat aja gitu kalau kata pas suami. Cuma kalau kata ibu mertua aku tuh ini adalah kue seni teman-teman, karena kalau misalkan nggak dibentuk seperti bunga seperti ini, namanya bukan kue plastik namanya. Disebut kue plastik karena memang untuk membuat bentuknya itu pakai plastik teman-teman, biar gampang lah gitu bikin polanya. Makanya aku tuh belajar sejam 2 jam itu masih agak sulit untuk buat polanya teman-teman. Dan seperti ini nggak langsung digoreng ya, ini tuh perlu pengukusan dulu, kemudian dijemur. Kalau misalkan udah kering baru deh bisa digoreng. Jadi kalau misalnya langsung digoreng tuh pasti bakalan pecah gitu kan, karena ini ada bahan dasar tepung terigu dan juga tepung aci. Dan inilah yang sudah jadi ya teman-teman, Masya Allah cantik banget warnanya pink. Dan ini juga kue plastik yang sudah direbus oleh ibu mertua aku. Lanjut lagi ya, di sore harinya ini tuh aku mau masak pare, tumis pare, karena emang tinggal ini aja sisanya teman-teman, pare sama juga ikan teri. Nah untuk ikan terinya sudah aku goreng, jadi aku tinggal cemplungin aja ke dalam pare yang sudah matang. Untuk pare tuh aku nggak bikin terlalu pedes ya, aku khawatir tuh anak-anak mau makan ikan terinya, jadi aku bikin yang low pedes lah gitu. Dan itu langsung aja aku aduk-aduk, karena emang kemarin tuh pare beli 2 buah ya teman-teman. Itu tuh aku cuma pakai 1 buah aja untuk masakan pertama, dan pare yang kedua ini untuk masakan yang hari ini. Dan alhamdulillah udah jadi teman-teman. Ini sebagai menu buka puasa dan juga sahur. Dan di sebelahnya juga aku lagi mengukus atau menghangatkan lontong, karena kemarin sore tuh dibawain lontong sama umi aku. Dan keesokan paginya jam 5:30 aku tuh udah mulai beraktivitas ya teman-teman, udah selesai sholat subuh dan juga tadarusan ya. Ini tuh aku mau cuci pakaian, sebenarnya sih nggak terlalu banyak cuciannya, tapi ya udahlah gitu, karena emang numpuk banget di mesin cuci, akhirnya aku cuci ya teman-teman. Nah kalau teman-teman gimana nih, nunggu cucian numpuk dulu atau sedikit langsung dicuci? Kalau aku sih tergantung mood ya teman-teman, karena alhamdulillah gitu aku lagi ada mood untuk mencuci walaupun cuciannya nggak banyak, jadi akhirnya aku cuci. Dan ini tuh aku lagi masukin sabun terlebih dahulu ya teman-teman, sambil mengisi air. Dan ini dia airnya aku isi dulu ke dalam mesin cuci. Nah sambil mencuci baju aku juga sambil-sambilan ya teman-teman, biar cepat selesai semuanya. Di sini tuh aku mau cuci piring terlebih dahulu. Yang pertama itu yang aku cuci adalah gelas, karena gelas itu biar nggak kecampur sama piring-piring kotor ya, jadi biar nggak bau amis. Dan alhamdulillah cucian piring kali ini tuh nggak banyak ya teman-teman, karena kemarin sore tuh setelah buka puasa aku tuh langsung cuci piring, jadi ini tuh sisa sahur aja ya teman-teman, piring-piring kotor sehabis sahur. Nah setelah cuci gelas ini aku bakalan mau menata piring-piring yang udah tiris ke dalam rak piring ya teman-teman. Nah ini tuh aku taruh gelas dulu, kemudian aku mau ambil piring-piring yang sudah tiris dari penirisan ini teman-teman untuk masukkan ke dalam rak piring. Karena kalau ditunda-tunda teman-teman, itu tuh bakalan numpuk banget di peniris ini, dan di rak piring tuh bakalan kosong melompong. Karena kan emang ada tutupnya ya, jadi piring bersih itu terhindar dari si kecoa itu. Jadi ya kadang kalau emang lagi malas dimasukin ke rak piring, ya udah kita ambil aja ke dalam peniris tersebut. Nah lanjut lagi, ini tuh airnya udah penuh, aku mau putar terlebih dahulu ya mesin cucinya. Ini juga aku rapikan sedikit biar dia tuh pada nggak menggumpal gitu ya, nggak saling tarik menarik. Nah setelah ini juga aku mau melanjutkan untuk mencuci piring kembali.
Yang pertama itu aku mau cuci untuk mangkok terlebih dahulu, karena mangkok itu kan sebagai wadah untuk sendok ya teman-teman. Kemudian juga aku cuci piringnya. Nah kalau udah selesai ini tuh aku mau menyikat terlebih dahulu talenan teman-teman ya. Selanjutnya aku mau sikat untuk talenan teman-teman, karena kan tadi pagi tuh pas suami masak rebusan kunyit gitu ya, jadi talenan itu pada kuning-kuning gitu. Kalau nggak disikat ya dia tuh kuningnya nggak bakalan hilang. Dan ini tuh aku lanjut lagi untuk mencuci sendoknya teman-teman. Aku lanjut lagi untuk cuci penutup dan juga mangkuk lagi. Dan seperti inilah kegiatan aku sehari-hari ya teman-teman. Gak jauh dari nyuci piring, nyuci baju, nyapu, ngepel, pokoknya aktivitas yang ada di dalam rumah tangga. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang sudah menikah juga pasti merasakan hal yang sama seperti aku ya teman-teman. Gak jauh dari itu-itu aja kerjaannya. Mungkin kalau yang bekerja ada aktivitas lain setelah pagi itu pasti berangkat kerja. Tapi namanya di rumah tuh pasti sama ya pekerjaannya ya. Gak jauh-jauh dari nyuci piring, nyuci baju gitu teman-teman. Karena menjadi ibu rumah tangga juga sebuah pilihan ya. Kadang yang mau menjadi ibu pekerja juga sebuah pilihan. Jadi masing-masing pilihan ada konsekuensi dan juga tanggung jawabnya masing-masing teman-teman. Nah di sini tuh aku lagi bersihin untuk tempat masak beras ya. Aku nggak tahu namanya ini apa. Pokoknya itu aku lagi bersihin kerak-kerak yang ada di bawahnya ya teman-teman. Karena kemarin tuh aku lupa banget untuk jetrekin magicom. Jadi ini tuh bawahnya kayak agak gosong gitu ya. Jadi aku kerok-kerok itu pakai sikat kawat. Nah kalau udah ini tuh aku langsung cuci ya teman-teman, pakai spons, pakai sabun juga. Nah kalau misalkan udah bersih langsung aja ya aku bilas. Karena pagi ini tuh aku mau masak beras. Mau masak beras. Aku lupa teman-teman, karena pertama tuh beras dulu ya, bukan nasi dulu. Nah ini tuh aku mau masak beras untuk anak-anak aku sarapan, karena memang udah habis ya pas aku sahur itu. Pokoknya cukup banget lah untuk sahur aku dan Pak suami. Dan itu aku masakkan 3 gelas kecil seperti ini teman-teman. Alhamdulillah cukup untuk seharian ya, untuk 3 kali makan. Dan itu langsung aja aku cuci berasnya. Berasnya tuh aku cucinya sampai 3 kali atau minimal banget tuh 2 kali ya teman-teman. Oh ya, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Harapannya tuh teman-teman sehat selalu ya. Kalau misalnya kurang sehat, Allah sehatkan kembali agar bisa berpuasa dan bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Allah juga tambahkan rezeki yang melimpah ya teman-teman. Karena mau menjelang lebaran seperti ini ya, pengeluaran justru makin membengkak ya, karena ada yang perlu dibeli dan juga ada yang perlu diberikan untuk kedua orang tua kita. Dan alhamdulillah ini tuh cucinya udah selesai. Aku mau taruh ke dalam magicom ya teman-teman. Ini tuh udah aku masukkan, dan jangan lupa untuk colokin magicomnya, dan juga jangan lupa untuk dijetrekin. Nah lanjut lagi, ini tuh aku mau kuras terlebih dahulu ya teman-teman mesin cucinya. Nah aku tuh pakai ulegan seperti ini karena dia tuh kalau nggak disumpal seperti itu tuh dia tuh pasti bakalan balik lagi karena sudah mulai kendor. Dan itu aku ambil juga untuk baju-baju yang sudah mulai tiris ya teman-teman. Dan setelah udah selesai semua, aku mau lanjut lagi untuk jemur cuciannya. Ini tuh aku nggak record semua ya teman-teman. Ini tuh sebagian aja yang aku record untuk jemur cucian baju anak-anak aja. Dan untuk baju anak-anak juga aku taruhnya di gantungan bulat seperti ini ya teman-teman, karena kayak lebih ringkes aja lah gitu. Cuma sebulatan ini tuh cukup untuk baju anak-anak aku keduanya. Tapi kadang kalau misalnya cuciannya tuh banyak banget, ini tuh sebulatan tuh nggak cukup ya teman-teman. Kadang aku tuh ada tambahan gantungan baju untuk anak-anak ya. Jadi biar dia tuh kebagian dan cepat kering juga. Dan mencuci di bulan puasa tuh ya subhanallah ya teman-teman, berasa banget kaki dan pegelnya punggung. Kalau teman-teman gimana nih? Walaupun ya aku tuh cucinya pakai mesin teman-teman, tapi tuh berasa banget capeknya. Dan kadang tuh siangnya tuh udah capek banget, kadang suka aku nggak terusin teman-teman. Paling besoknya tuh aku baru terusin. Dan ini juga nggak semuanya ya aku record teman-teman. Dan setelah ini juga aku mau buang sampah terlebih dahulu, karena memang udah penuhnya di dalam plastik. Jadi aku mau langsung aja buang biar nggak ada aroma yang kurang sedap di area dapur ya teman-teman. Nah aku mau ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah dukung aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa ya subscribe dulu, dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya
biar gak ketinggalan video keseharian aku selanjutnya. Nah lanjut lagi teman-teman, karena kan masih ada sisa air yang di mesin cuci, jadi aku mau memanfaatkan airnya itu untuk membersihkan boneka ini. Sebenarnya teman-teman aku tuh kurang suka ya untuk boneka ini karena pemberian aja ya, jadi aku menghargai pemberian, jadinya aku taruh aja di atas lemari ya, dibiarin gitu aja teman-teman. Nah makanya tuh ini lagi ada kesempatan, aku lagi mood banget untuk bersihin boneka. Sebenarnya sih aku kurang tahu juga ya untuk cara membersihkan boneka itu seperti apa. Apakah cuma disikat-sikat aja ataukah bener cara aku seperti ini ya teman-teman, karena emang aku nggak tahu banget cara bersihin boneka itu seperti apa. Oke teman-teman, ini tuh sampai ujung video ya. Terima kasih banyak sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.